Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Frinda Afrilia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran layanan komunikasi dan informasi untuk kelas 10 dengan topik pengenalan sistem arsip manual dan digital. Materi ini penting untuk dipelajari karena dalam kegiatan perkantoran, arsip berperan sebagai sumber informasi dan bukti kerja. Pengelolaan arsip yang baik akan membantu pekerjaan menjadi lebih tertib, efektif, dan efisien. Sebelum masuk ke materi utama, mari kita perhatikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan ini. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan pengertian arsip dan kearsipan, yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis arsip, yang ketiga, mengenal sistem pengarsipan manual dan digital, yang keempat, menyebutkan manfaat pengarsipan yang tertata. Sekarang, silahkan perhatikan video berikut. Bayangkan jika kita bekerja di kantor dengan kondisi berkas yang berantakan seperti ini. Pasti kita akan sulit saat mencari dokumen yang dibutuhkan. Pekerjaan akan menjadi lambat dan bisa menimbulkan kesalahan. Dari sini, kita bisa memahami bahwa pengelolaan arsip yang tertata sangat penting dalam menunjang kelancaran pekerjaan di kantor. Setelah melihat video tadi, coba kalian pikirkan, menurut kalian apa dampaknya jika dokumen tidak tertata rapi? Apakah akan mudah dicari atau justru menyulitkan pekerjaan? Silahkan dipikirkan pendapatnya masing-masing, karena ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, dari permasalahan tersebut, sekarang kita akan masuk ke materi utama, yaitu tentang arsip dan sistem pengarsipan. Pengertian arsip berasal dari bahasa Yunani yang berarti tempat penyimpanan sesuatu. Menurut UU nomor 43 tahun 2009, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh organisasi dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arsip menurut De Liangji, arsip adalah warkat yang disimpan secara teratur dan terencana karena mempunyai suatu kegunaan dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan. Jadi dapat disimpulkan, arsip adalah setiap catatan yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf, angka, ataupun gambar yang mempunyai arti atau tujuan tertentu, sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas, komputer, dan lain-lain, yang disimpan menurut suatu aturan apabila diperlukan, itu dapat ditemukan dengan mudah. Nah, untuk pengertian kearsipan sendiri, menurut De Liangji, kearsipan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, pemeliharaan, dan penemuan kembali surat-surat ataupun dokumen. Artinya, kearsipan mencakup seluruh proses pengelolaan dokumen mulai dari diterima hingga bisa ditemukan kembali dengan cepat saat dibutuhkan. Jadi, perlu dipahami perbedaannya. Arsip adalah dokumen atau catatannya, sedangkan kearsipan adalah kegiatan atau sistem untuk mengelola arsip tersebut. Jadi, arsip dan kearsipan itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis arsip. Jenis arsip berdasarkan fungsinya itu dibagi menjadi 3. Ada arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip statis. Arsip aktif adalah arsip yang masih sering digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Jadi arsip ini memiliki frekuensi pemakaian yang tinggi sehingga harus disimpan di tempat yang mudah dijangkau oleh petugas. Kemudian ada arsip inaktif. Arsip inaktif adalah arsip yang sudah jarang digunakan tetapi masih memiliki nilai guna sehingga tetap harus disimpan. Arsip ini biasanya disimpan di ruang arsip dan hanya dibuka pada waktu tertentu. Kemudian ada arsip statis. Jadi arsip statis tidak lagi digunakan untuk kegiatan administrasi, namun memiliki nilai sejarah dan informasi penting.
Selain berdasarkan fungsi, arsip juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk ataupun medianya. Jadi, ada arsip manual, yaitu fisik, dan arsip digital ataupun elektronik. Arsip manual adalah arsip yang berbentuk kertas atau benda nyata dan disimpan secara langsung menggunakan peralatan pengarsipan seperti map, ordener, dan filing cabinet. Sedangkan arsip digital adalah arsip yang disimpan dalam bentuk file elektronik dan diakses menggunakan perangkat digital seperti komputer ataupun ponsel sehingga lebih mudah dicari ataupun dibagikan. Kemudian ada jenis arsip berdasarkan kepentingannya. Jenis arsip berdasarkan kepentingannya dibagi menjadi 3, yaitu arsip biasa, arsip penting, dan arsip rahasia. Arsip biasa, arsip yang tidak bersifat rahasia dan dapat diketahui oleh banyak pihak karena tidak menimbulkan resiko bagi organisasi. Arsip penting adalah arsip yang mengandung data pribadi bagi kelangsungan organisasi sehingga harus dijaga dengan baik. Kemudian arsip rahasia adalah arsip yang bersifat sangat terbatas dan tidak boleh diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Dalam pengarsipan manual terdapat beberapa sistem yang digunakan. Di antaranya sistem abjad, nomor, tanggal, wilayah, dan subjek. Pemilihan sistem ini disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis dokumen yang dikelola. Sistem abjad adalah arsip yang disusun berdasarkan urutan huruf A sampai Z, biasanya menggunakan nama orang ataupun instansi. Sistem nomor adalah arsip yang disusun menggunakan kode angka seperti 001, 002 untuk memudahkan pengendalian dokumen. Kemudian, sistem tanggal yaitu arsip yang disusun berdasarkan waktu pembuatan atau penerimaan dokumen, misalnya 2025-01-10. Kemudian, sistem wilayah, arsip yang dikelompokkan berdasarkan daerah ataupun lokasi. Selanjutnya ada sistem subjek, jadi arsip ini dikelompokkan berdasarkan isi ataupun topik dokumen seperti keuangan atau surat masuk. Nah, di sini terdapat contoh sistem arsip. Yang pertama, sistem abjad. Contohnya seperti Andika, Budi, CV Maju Jaya. Kemudian ada sistem nomor, itu contohnya 001-ADM, _2025, 002-ADM, 2025. Kemudian untuk sistem tanggal, itu contohnya 2025-01-10, sehingga tanggalnya terlihat jelas. Kemudian ada sistem subjek, itu contohnya seperti keuangan, surat masuk, kepegawaian. Kemudian ada sistem wilayah, contohnya Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Oke, selanjutnya membahas pentingnya arsip tertata. Jadi, arsip tertata itu sangat penting karena jika arsip tidak tertata dengan baik, maka dokumen itu akan mudah hilang karena tidak memiliki sistem penyimpanan yang jelas sehingga sulit ditemukan kembali saat dibutuhkan. Kemudian, pekerjaan menjadi terhambat sebab waktu banyak terbuang hanya untuk mencari arsip yang seharusnya mudah diakses. Nah, kemudian terjadi kesalahan administrasi seperti penggunaan data yang tidak sesuai, dokumen yang tertukar, ataupun informasi yang tidak lengkap. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa arsip merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan administrasi karena berfungsi sebagai sumber informasi dan bukti kerja. Pengelolaan arsip yang baik, baik secara manual maupun digital, akan memudahkan proses pencarian dokumen, memperlancar pekerjaan, serta mengurangi kesalahan administrasi. Oleh karena itu, setiap arsip harus disusun dengan sistem yang tepat, tertata rapi, jelas, dan aman agar dapat mendukung efektivitas kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam suatu organisasi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kalian tentang pentingnya pengarsipan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.